قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para akhwat sekalian, ummahat dan juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian Stop KDRT, kajian kitab terjemahan Stop KDRT atau Al-Unuf Al-Usari, yang pada kali ini kita akan membahas masalah intimidasi suami terhadap istri dengan talak. Talak atau ancaman mentalak, di antara kekerasan dalam rumah tangga dan sikap tasyaddud, sikap ekstrim seorang suami dalam rumah tangga adalah mengintimidasi istri dengan talak dan atau menceraikan istri tanpa alasan yang dibenarkan. Cerainya bisa saja sah dan memang sah, namun tanpa alasan yang hak, maka dia berdosa. Jadi itu poinnya yang akan kita bahas pada duha ini insyaallah taala. Ya, ini masuk waktu duha ya. Waktu duha itu mulainya waktu awal syuruk, waktu syuruk sampai 15 menit sebelum zuhur, maka itu masuk waktu duha namanya. Ya. Jadi ini masih masuk waktu duha. Baik, dikatakan dalam kitab, Allah Ta'ala menetapkan talak sebagai solusi dan jalan keluar bagi suami istri yang telah sampai pada tahap benar-benar tidak lagi memungkinkan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Jadi di sini ada syariat at-talaq, talak, sampai ada satu surat yang namanya surat at-talaq. Dan ada juga ayat-ayat serta hadis-hadis yang berkaitan dengan talak. Di kitab-kitab fiqih dan juga kitab-kitab sunan atau hadis itu juga ada kitab at-talaq atau bab talak. Ini menunjukkan bahwasanya pertama, talak itu syariat Allah Azza wa Jalla. Dan kedua, karena itu syariat Allah Azza wa Jalla, maka talak memiliki hakikat, aturan, batasan dan tata cara. Kemudian yang ketiga, ketika itu adalah syariat Allah, maka pastilah itu suatu solusi untuk beberapa problem. Sehingga tidak boleh kita itu menafikan solusi atau menafikan salah satu dari syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok harus ada talak sih gitu? Mungkin kita bertanya, kenapa dia harus cerai? Tapi jangan mempertanyakan kenapa dalam Islam itu ada talak. Maka itu enggak boleh. Pertanyaan semisal itu seperti menggugat takdir Allah atau menggugat peraturan dan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini khawatirnya masuk ke dalam kekufuran.
Maka yang menetapkan adanya talak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah yang mensyariatkannya. Ada talak itu dalam Islam. Dan hukum talak itu disesuaikan dengan konteks yang berlaku pada pelaku atau korban. Kadang talak itu bisa menjadi wajib, kadang talak itu menjadi dianjurkan, kadang talak itu mubah boleh, dan kadang talak itu dimakruhkan. Dan umumnya talak kalau tidak ada alasan syar'i maka haram. Umumnya talak kalau tidak ada alasan syar'i maka haram. Itu aja dulu. Ya, kita tidak perlu merinci yang hukum 5 tadi. Melainkan kita kembali ke default asalnya. Kalau misalnya tanpa alasan syar'i maka talak itu haram. Sebagaimana tanpa alasan syar'i gugat cerai dari istri juga asalnya haram. Ya. Itu. Jadi alasan syar'i itulah yang menjadi ketergantungan hukum. Kalau tidak ada alasan syar'inya maka hukum asal talak haram. Kalau ternyata ada alasan syar'i maka hukum talak dikembalikan kepada konteks dan seberapa kuat alasan tersebut. Kalau misalnya alasannya adalah ini memang tidak mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangga, tidak bisa menegakkan kewajiban, ya, karena beberapa faktor, misalnya penyakit yang terlalu dalam atau kecacatan atau akhlak yang tidak memungkinkan untuk terus bersama, maka kadang dia talak menjadi dianjurkan, kadang menjadi dibolehkan, kadang bahkan menjadi diwajibkan, bisa menjadi diwajibkan, baik talak maupun gugat cerai bisa. Ya. Ketika misal suami tersebut melakukan KDRT, suka mukul istrinya, pertama istri tidak bisa bersabar dengan itu dan memang itu sangat bahaya. Kedua, itu sangat bermadarat, ya, maksudnya bermadarat ke psikologis dan juga ke fisik, ya. Maka ini bisa dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib untuk pisah. Bisa saja menjadi wajib untuk pisah. Ya. Kalau ternyata si suami tidak mau menceraikannya, maka istri bisa gugat cerai atau meminta ke penguasa atau waliul amri untuk memaksa suaminya agar mentalaknya. Itu bisa seperti itu. Hanya saja entah dihukum di negeri ini bagaimana, wallahu alam, tapi asalnya seperti itu. Taib. Jadi asalnya kita itu menikah bukan untuk talak, bukan untuk ditalak. Pastinya begitu, ya. Taib. Tapi talak bisa menjadi solusi dan jalan keluar bagi suami istri yang memang sudah di ujung tanduk, nggak bisa lagi meneruskan. Maka daripada mereka terus-menerus hidup bersama tanpa mampu menegakkan hukum-hukum Allah, maka Allah memberikan kelonggaran kepada mereka untuk bercerai dan berpisah. Tentu asalnya siapapun dari ustadz atau guru tidak merekomendasikan dari first hukum pertama, enggak merekomendasikan ayo udah cerai aja, enggak. Biasanya awalnya sabar aja dulu, minta sama Allah hidayah dan seterusnya, ya. Tetapi ketika memang sudah tidak memungkinkan, berlarut-larut sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan di rumah tangga, enggak bisa bakti sama suaminya karena begitu tingkahnya, suaminya juga enggak bisa menyayangi istrinya karena begitu kelakuan atau cacatnya, maka ya Allah berikan kelonggaran untuk bercerai dan berpisah. Agar apa? Agar masing-masing pihak bisa mencari hunian dan pengalaman baru, sehingga mungkin saja mereka bisa mendapatkan kasih sayang yang baru atau mendapatkan ketenangan yang telah luput, telah hilang dari mereka sejak lama, dapat yang baru, alhamdulillah. Nah, sekarang cerai itu kan di mata masyarakat itu sangat-sangat apa ya? Sangat apa nih ya? Saya mau ngomong apa terus? Sangat apa, Bu? Sangat pahit. Ya, pahit benar. Pahit bagi pelaku atau korban atau keluarga yang bersangkutan, iya. Tetapi kadang pahit bagi tetangga. Coba apa urusan tetangga? Yang cerai tetangganya, yang kepahitan dia. Kadang-kadang ini karena apa? Karena banyak dari warga Indonesia ini
yang karena memang kita itu sangat ramah satu sama lain tuh dekat ya, masyarakat madaniyah gitu dekat. Tetapi saking dekatnya kita itu kadang pertama kepo sama urusan rumah tangga orang lain, itu satu. Kedua, dari kepo itu kita mudah menilai rumah tangga orang lain. Ya. Pengen tahu, terus pas sudah tahu kita menilai seolah-olah rumah tangga kita udah perfect gitu loh. Ya, ada kesalahan aja sama suami tetangga tuh, kita langsung bilang emang dia kayak gitu suami kita. Padahal nggak tahu masalah lebih detail. Kemudian saudara kita atau tetangga kita ada yang cerai, langsung kita vonis salah satu dari pasutri itu pasti suaminya nggak begajulan, pasti istrinya begini begitu. Padahal boleh jadi kalau kita melihat kasusnya lebih dalam dan kita melihat syariat Allah, orang seperti mereka memang lebih layak cerai dan mencari kehidupan baru. Ya, jadi kepo banget sama urusan tetangganya atau urusan orang lain. Kemudian memvonis, kemudian memfollow up ceritanya. Ini yang terjadi pada itu tuh ya. Apa yang infotainment entertainer itu apa pasangan suami istri yang KDRT katanya ya dilaporkan karena membanting banting manusia banting istri ya apa sih pokoknya ada kasus lah pokoknya gitulah, ibu-ibu lebih tahu daripada saya. Nah kemudian dilaporkan, media memblow up-nya, masyarakat geger, kemudian masyarakat geger akhirnya mengutuk si suami ya, membela si istri yang dizalimi ini, masya Allah. Ya, terus ngapain terus mereka terus? Pokoknya habis itu udah panas-panasnya itu di blow up media, ya. Habis itu ngapain sih mereka? Saya nggak tahu, ya. Pokoknya udah gitu aja lah, ya gitulah. Akhirnya dicabut laporannya. Nah singkat cerita gitulah pokoknya. Netizen marah-marah gitu loh. Media netizen marah-marah. Oh dasar perempuan. Yang disalahin sekarang malah si istrinya gitu loh. Ajaib ini netizen ini. Ajaib warga Indonesia ini. Bukan urusan mereka. Mereka mau tahu aja kasus-kasus orang lain. Yang marah mereka. Coba ngaca lah masing-masing rumah tangga. Siapa tahu malah lebih buruk kok keadaannya daripada artis-artis ini. Iya, kita nggak tahu, rumah tangga kita bisa aja lebih nggak begitu harmonis kan, kita lebih tahu tentang aib-aib rumah tangga kita. Ngapain ngurusin mereka? Emang kita dapat pahala dari apa namanya itu, dari fulan dan fulana itu? Enggak nyari pahala dari situ, cuman malah jadi bahan ghibah atau bahan adu domba, mencari sesuatu yang tidak bermanfaat. Yaitu urusan mereka, khalas. Tapi itulah mentalnya ketika tahu rumah tangga orang, jadi gunjing rumah tangga orang. Udah urusan mereka itu, khalas. Media juga begitu, menabur dosa dengan berita-berita dan infotainment. Kemudian ummahat bukannya ikut kajian duha, malah ikut infotainment jam 8 tuh biasanya tuh. Habis liputan 6 habis berita ya, apa-apa dulu baru infotainment. Karena jam-jam segitu jam nungguin anak atau anak biarin sekolah, ntar dijemput jam 10-an jam 11-an, sambil nunggu itu ya daripada gabut mendingan mendulang dosa dengan nonton infotainment atau apa misalnya. Pengen tahu aja hal kayak gitu. Kemudian mengingkari, kemudian sok tahu tentang rumah tangga orang. Padahal boleh jadi itu perceraian adalah suatu solusi dan berhikmah besar. Ya, kalau misalnya suami karena sakit ya nggak bisa menafkahi lagi, maka suami bilang udahlah kamu saya ceraikan aja karena saya nggak bisa menafkahi kamu. Jadi cerai. Tetangganya yang ribut, wah ini suami nggak bener nih. Ente tahu apa ente? Ente nih kadang-kadang ente ya tahu apa coba? Nggak usah. Inilah nggak usah ikut campur, nggak usah nilai. Mereka lebih tahu tentang rumah tangga mereka. Kecuali kalau memang ribut-ributnya besar ya. Sampai kedengeran satu RT atau satu blok kedengeran tuh mereka bertengkar, saling reply, saling menjawab chattingan tengkaran mereka itu. Wah dasar, dikatakan istrinya balas lagi lebih sadis lagi.
mulai panci, suara panci, ya, mulai suara piring pecah dan seterusnya. Kedengeran. Apa yang dilakukan tetangga? Suruh anaknya diam. Diam, emak mau dengerin. Nah. Ya kan gitu tuh. Diam, jangan nanti. Mau dengerin akhirnya. Apa sih titik tengkarnya gitu kan? Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau misalnya sampai keras suaranya seperti itu, apalagi sengaja pakai speaker lagi. Nah, yang seperti ini ya memang mereka itu sedang melanjangi aib keluarga sendiri gitu, dan itu sangat buruk. Makanya kita itu kalau ada masalah sama istri sama suami itu jangan pernah sedikit pun mengumbar di media sosial, jangan dikeraskan, biarkan itu menjadi simpanan kita masing-masing. Solving problem, lebih sedikit orang yang terikat, lebih cepat menuju tujuan atau solving problem. Tapi lebih banyak orang yang tahu, lebih riuh dan lebih banyak persangkaan. Entar ketika setelah mereka berantem, datang tukang sayur gerobak, ngumpul ibu-ibu di situ. Akhirnya mereka musyawarah di situ. Kenapa ya? Kok tadi? Nah, mulai dari situ tukang sayurnya juga nggak amar ma'ruf nahi munkar, malah justru betah. Lama-lama aja deh Bu ngobrol biar rame, ntar dagangan saya laris. Sama semuanya nih. Sama semuanya. Tukang sayur provider tempat lah ini, kemudian ibu-ibunya juga merasa ada fasilitas nih, yuk kita ngobrol yuk. Akhirnya ngobrolin tetangga yang lagi berantem. Nah, kalau misalnya terjadi tercerai, talak, khalas, memang itu kesannya aib, tapi tidak semua perceraian itu aib. Sebagian perceraian itu adalah kebijaksanaan dan berhikmah. Seperti yang tadi, kalau suaminya udah nggak bisa lagi menafkahi karena sakit, maka khalas cerai. Kalau atau suaminya tidak mau menafkahi dan durhaka dengan perjanjian akad nikah, maka istrinya kemudian gugat cerai. Ini bukan kemunafikan, tapi memang ini adalah hak yang tidak didapatkan. Ya, begitu. Karena sebagian dari kaum muslimin di Indonesia ini mengikuti propaganda barat juga, terutama Nasrani. Dalam agama kenasranian itu kan namanya perceraian itu tabu sekali. Bahkan kalau istri harus cuma satu dan nggak boleh cerai. Gak enak banget hidup kayak gitu jemaah sekalian. Udah cuma satu doang bolehnya, nggak boleh cerai lagi. Ntar kalau ternyata istri ini ketahuan aibnya yang luar biasa, nggak bisa menunaikan haknya sebagai suami, gimana? Nggak boleh, tetap harus langgeng. Ingat, kesetiaan itu kalau ditinjau dari segi kenasranian atau mungkin dari segi keawaman manusia, setia itu adalah cuman satu, mau bagaimanapun juga sampai mati dibawa, till death do us part gitu loh. Sampai mati memisahkan kita. Itu namanya setia. Tapi dalam Islam, setia itu adalah ketika laki-laki, rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di atas perempuan dari segi kepemimpinan, itu setia. Kemudian bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, laki-laki dengan kepemimpinannya dia bisa mengatur istrinya dan anaknya dan menafkahi lahir batin dengan baik. Itu namanya setia dalam Islam. Itu namanya setia. Sekarang kalau misal disebut setia kawan, apakah harus satu doang kawannya? Boleh banyak, ya enggak Pak? Asal royal dan loyal gitu kan? Tapi kenapa pas istri harus satu doang? Mohon maaf ummahat sekalian, kita skip itu ya, nanti marah ummahat ya. Kita lanjut aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyatafarraqa." Saya takut ummahat tuh kalau udah marah, saya takut karena marahnya ummahat itu nyamber ke majelis lain. Iya, ada beberapa ustadz itu, ada ummahat sensian sama ustadz ini. Gara-gara ummahat majelis taklim ini enggak suka sama ustadz ini karena salah ngomong, akhirnya di blacklist di beberapa majelis taklim ummahat. Iya, tapi insya Allah di Depok kayak gitu. Yang di Depok insya Allah mereka yang penting ilmu syar'i Ustaz. Biar qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit Ustaz. Iya. Akan saya katakan kebenaran walaupun pahit. Pahit sih pahit, besoknya enggak datang lagi kan enggak enak ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Wa iyyatafarraqa, jika keduanya bercerai, suami istri bercerai, maka Allah Ta'ala akan yughnillahu kullam min sa'atih, akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Tuh lihat, ini bukan berarti Islam itu dukung ayo cerai, bukan gitu. Islam itu agama yang memandang suatu kejadian disesuaikan hukumnya dengan hukum Allah
dan dilihat dari konteks, dari kenyataannya. Jadi enggak semua kita katakan perceraian hukumnya haram semuanya, enggak juga. Kadang-kadang perceraian yang berhikmah itu malah justru dianjurkan. Bisa. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi suatu keniscayaan dan keharusan, karena daripada makin dosa mendingan pisah. Iya, begitu. Kata Allah, kalau misalnya kedua bercerai, maknanya kalau kedua bercerai, Allah lah yang akan memberi kecukupan kepada suami dan mantan istrinya. Artinya ini perceraian bisa menjadi solusi supaya semuanya plong gitu loh. Supaya enggak makin berdosa, supaya dapat rizki baru, seperti itu. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha bijaksana. Di sini dikabarkan maha luas karunia-Nya, maha bijaksana. Kenapa ada dua nama ini yang disebutkan? Inna wa kana Allahu wasi'an hakima. Jadi orang yang bercerai itu kan sakit hati itu. Ya Allah, dulu waktu awal-awal kita nikah itu romantisnya luar biasa, sekarang kok kandas gitu kan. Tapi tetap harus tenang, karena Allah itu wasi' dan hakim. Pertama, Allah itu wasi', maha luas karunia-Nya. Maha luas karunia-Nya bisa dari segi rizki luas. Yang tadinya terikat dengan suami, kemudian rizkinya tidak banyak ya, maka kadang dengan cerai malah justru dapat rizki lebih gitu loh, bisa. Atau luas dari segi perjodohan, bahwasanya ya manusia bukan cuma dia doang, masih banyak kok yang bisa kemudian ngelamar dia atau dia melamarnya, bisa ya. Jadi Allah itu maha luas, rizkinya luas, karunia-Nya luas, makhluknya banyak ya. Hakimah lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Bijaksana dengan apa? Dengan keputusannya, dengan takdirnya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan berupa perceraian. Maka ini bisa jadi kebijaksanaan dari Allah Azza wa Jalla. Namun apabila talak menjadi cambuk, nah ini sebaliknya nih, ini sebaliknya. Sekarang kita bahas intinya yang sebenarnya, mengintimidasi istri dengan talak. Namun apabila talak menjadi cambuk siksaan di tangan seorang suami terhadap istrinya, ini merupakan hal yang tidak logis dan tidak bisa diterima. Ya, ini merupakan hal yang tidak logis dan tidak bisa diterima. Kalau misalnya talak itu malah jadi pecut siksaan. Ya. Ketika terjadi persoalan biasa atau perselisihan rumah tangga misalnya, seorang suami langsung mengancam akan menjatuhkan talak. Ya dikit-dikit talak, dikit-dikit ancam talak. Baru persoalan biasa, apa persoalan kecil Pak? Biasanya persoalan rumah tangga apa sih Pak? Bu? Ngapain Bu? Persoalan rumah tangga apa biasanya? Misalnya apa ya? Token listrik misalnya, token listrik ya. Masalah token listrik. Udah berdenyut itu. Udah bersuara ya. Panggilan panggilan listrik gitu kan. Terus itu sampai makin berdenyut ya. Udah kamu aja yang beli. Enggak, kamu lah. Kamu aja, saling tuding, lempar-lempar tanggung jawab. Kamu lah. Kata suaminya, udah kamu aja, kamu kan yang lebih sering di rumah, lebih banyak menghabiskan fasilitas rumah. AC kamu nikmatin tiap hari non-stop lagi gitu kan. Masa harus aku yang membayarnya? Enggak lah, kamu kan kepala rumah tangga, kata istri gitu. Ya. Berantem mereka. Padahal itu ya Allah, itu permasalahan kecil gitu loh. Ya, itu token kalau hidup benar mungkin 4 juga itu dengar suami istri berantem kayak gitu. Tahu gini gua diem aja dah dari tadi, kata token mungkin. Akhirnya tuding-tudingan karena bakhil. Ini persoalan biasa, hanya karena bakhil, pelit, akhirnya apa? Akhirnya berantem. Udahlah kamu kalau gitu suruh bayar token aja gak terima, awas kamu. Kalau kamu kayak gitu lagi nanti saya talak kamu gitu. Waduh, langsung main talak nih, main ngancem talak. Perselisihan rumah tangga ya. Persoalan kecil kadang-kadang. Suaminya sampai rumah larut malam, kemudian tercium parfum yang gak biasa dicium. Ini dari rumah siapa ini? Kok beda baunya? Kamu kayak anjing aja bisa ngedus-ngedus kayak gini. Enggak, ini beda nih, ini parfum perempuan ini, saya tahu nih.
Dari mana, Mas? Tadi di komuter lain ada perempuan pakai parfum, alah, alasan, wah, cocok terus. Mulai dari suudzon. Ya. Maka suami marah, langsung mengancam akan menjatuhkan talak. Akibatnya si istri itu hidup dalam kekalutan, tidak bisa tidur, tegang, ketakutan, terguncang dan kebingungan. Ya biasanya tentang nafkah sih, nafkah kurang, kemudian suaminya juga agak bakhil atau enggak mau berusaha lebih, maka istrinya kemudian merongrong gitu, Mas tolong dong ini uang belanja kurang dan seterusnya. Apalagi kalau suaminya mohon maaf sudah berusia 50 ke atas dan masih berpikir zaman sekarang sama zaman dulu sama gitu loh. Maka enggak tahu kalau zaman sekarang kebutuhannya itu lebih padat ya. Maka kadang-kadang enggak mau menafkahi istrinya dengan optimal, akhirnya istrinya juga marah-marah, akhirnya kemudian suaminya mengancam akan menceraikannya, dan itu bisa terjadi pada orang yang sudah berusia. Salah satu driver saya, murid saya atau salah satu orang dekat lah sama saya gitu, ketika di pengadilan itu di Depok ini melihat ada kakek-kakek udah tua, jalan aja udah bungkuk kayak gitu, dia lagi ngurus surat cerai. Itu bayangin gimana coba, udah bungkuk bu, ya udah bungkuk dia aja, ya itu udah kakek-kakek bu, mungkin ditoyer sedikit mati itu orang. Itu saking udah itu, tapi masih ngurus surat cerai. Lihat, perceraian itu adalah ancaman yang bisa aja terjadi pada usia senja kalau tidak bersabar. Ya. Dan laki-laki kemudian kalau mudah sekali melisankan cerai, dan ini ada dan nggak peduli mau kenal manhaj atau enggak, karena ada yang seperti ini. Ya. Ngaji sama ustadz besar, ngaji sama ini, ngaji sama itu, kadang membicarakan manhaj, ya masya Allah, tapi kerja malas, kemudian urusan cerai nomor satu. Kamu awas kamu, saya ceraikan kamu nanti gitu. Ancaman-ancaman seperti ini. Ingat, mengancam cerai itu tidak terjadi cerai. Mengancam cerai bukan perceraian. Ya, awas kamu, saya ceraikan kamu nanti. Ini belum sampai tahap cerai. Ya. Sikap ini merupakan sikap yang tercela, tidak bisa diterima fitrah manusia dan dihindari orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, laki-laki yang baik, terutama punya ilmu, itu akan menghindari lafal talak atau cerai atau ancaman terhadapnya. Beneran. Akan bersabar dengan kekurangan istri karena dia juga tahu bahwa dirinya pun punya kekurangan. Karena juga ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kalau engkau membenci istrimu, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau membencinya sementara Allah Ta'ala menjadikan hal-hal yang baik di balik itu semua. Karena Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam hal apapun. Bahkan ketika kita menyembelih pun kita harus melakukannya dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan jika kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam menyembelih, jika kalian membunuh berbuat baiklah dalam membunuh. Yaitu dengan cara menajamkan pisaunya. Dalam hal kayak gitu aja kita wajib berbuat baik, apalagi terhadap orang yang di dekat kita yang dengan bersamanya kita mencari pahala Allah, maka harusnya lebih baik lagi. Ajaib kalau tukang jagal binatang itu ketika nyembelih dia berusaha untuk tidak menyakiti binatang, tapi untuk istrinya dia sakitin dengan lisan. Itu ajaib. Apakah istrinya itu lebih rendah daripada binatang ternak? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang laki-laki yang meletakkan kakinya di atas muka seekor kambing sambil mengasah parangnya. Jadi kakinya di atas muka seekor kambing, ini mau disembelih itu, ya,
Dan dia ngasah parang, sedangkan kambing itu melihat asal perbuatannya itu ngasah. Jadi udah diinjak itu muka, kemudian matanya diperlihatkan dia lagi ngasah pisau atau parangnya. Maka Nabi menegurnya, afala qabla hadza, kenapa engkau tidak mengasahnya sebelumnya? Kenapa baru sekarang ngasah? Au turidu an tumitaha mautatan, apakah engkau ingin menyembelih kambing ini 2 kali? Maksudnya mematikan perasaannya sebelum mematikan jasadnya, nyawanya. Ya, dalam urusan hewan ternak aja tuh Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya, apalagi terhadap orang yang kita itu mencari ridha kepada Allah Azza wa Jalla dengan menikahinya. Ya. Maka talak termasuk ayat Allah yang agung sekaligus merupakan hikmah dan hukumnya yang mulia. Maka ayat-ayat Allah itu tidak boleh dijadikan sebagai perolok-olokan, permainan, penyiksaan dan sebagai sarana untuk mengintimidasi orang lain. Enggak boleh. Syariat Allah, ayat-ayat Allah bukan untuk dijadikan bahan olokan, bukan untuk bahan permainan, dan bukan untuk senjata menyiksa orang, bukan. Ya, bukan untuk mengintimidasi orang, dan itu bukan. Karena ini syariat. Ya, jadi bukan sebagai sarana untuk mengintimidasi istri sendiri. Yang harus dilakukan seorang suami adalah merujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 231. Ini dalam konteks telah terjadi talaknya. Al-Baqarah telah di 231. Dalam konteks telah terjadi perceraian, sudah terjadi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu." Nah, ini pahami baik-baik umat sekalian dan juga para bapak sekalian. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, lalu mereka mendekati akhir iddahnya. Nah, ini pahami baik-baik. Yang benar adalah kalau misalnya mentalak istri, maka istri tetap berada di rumah pernikahan yang disebut baituz zaujiyah. Baituz zaujiyah. Jadi ada istilah namanya bait az-zaujiyah, rumah pernikahan. Apa rumah pernikahan? Yaitu rumah di mana pasutri itu tinggal. Mau itu rumah kontrakan, mau itu rumah punyanya suami, mau itu rumah hadiah dari orang lain, mau itu rumah mertua, bahkan itu termasuk baituz zaujiyah. Jadi ada yang namanya apa? Baituz zaujiyah. Ingat, baituz zaujiyah ini belum tentu baituz zaujah, belum tentu baituz az-zauj. Kadang-kadang bukan bait siapa-siapa melainkan pemilik kontrakan. Ya, misal lagi masih kontrak berapa per tahun? Setahun misal 20 juta. Itu rumah milik siapa? Ya, milik pemiliknya, sahibul kontrakan, ya. Apakah milik pasutri ini? Bukan. Ya. Maka ketika terjadi talak misalnya, terjadi talak, maka si istri itu tetap di mana, Pak? Di rumah kontrakan itu, karena itu disebut baituz zaujiyah, rumah tempat tinggal kedua pasangan ini, sepasang ini. Bukan karena kontrakan dibalikinlah itu istri ke rumah bapak ibunya. Enggak, itu bukan gitu caranya. Ketika ditalak, tunggu masa iddah dulu di rumah baituz zaujiyah itu. Syukur-syukur kalau itu suami udah punya rumah itu gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya itu rumah punya istrinya atau itu rumah mertua? Ayo sok. Ya kan? Ketika terjadi talak, suaminya mentalak istrinya dan itu di rumahnya mertua atau rumah istrinya, maka apakah mereka masih bersama satu rumah? Iya, tetap bersama satu rumah. Nah, masa iddah talak di masa normal dilihat. Bukan masa normal. Kalau misalnya istri yang enggak hamil, maka 3 kali masa haid. Kalau misalnya istri lagi hamil, maka
setelah melahirkan, itu masa iddahnya selesai itu. Oke. Nah, ketika istri ditalak bukan di masa hamil, masa biasa gitu. Udah kita cerai. Terjadi cerai. Belum diurus, enggak, jangan diurus di pengadilan dulu, jangan. Enggak bisa diurus pengadilan karena masih masa iddah. Nah, kan masa iddahnya 3 kali masa haid. Terjadilah haid pertama, bulan pertama. Terjadi bulan kedua, haid kedua. Terjadi bulan ketiga, haid ketiga. Biasanya dia haid 7 hari misalnya. Nah, ini kan bentar lagi nih, haid keempat atau kelima. Maka laki-laki ini harus punya keputusan. Apa keputusannya? Kata Allah, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Maka pilihlah wahai suami atau pria. Ini kondisi masih suami istri. Ingat, kalau misalnya cerai belum selesai masa iddah, maka status mereka masih suami istri. Bukan mantan, suami istri masih. Kalau mau hampir selesai di masa iddah, maka wajib memilih opsi dua, salah satu dari dua. Imma fa'amsikuhunna bima'ruf atau sarrihuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna artinya apa? Rujuk, pegang itu istrinya dengan cara yang ma'ruf. Pegang baik-baik dengan cara yang baik, yaitu rujuk. Sayang, saya rujuk dengan kalimat bisa, dengan perbuatan yang menunjukkan rujuk bisa, dengan tulisan bisa, dengan isyarat bisa. Apa contohnya? Nulis di kaca berembun I love you ya misalnya. Ya. Itu bisa dimaksudkan dengannya rujuk mungkin ya. Oke. Dengan cara yang baik rujuknya. Atau kalau memang dia enggak mau rujuk, udah enggak mau lah punya istri kayak gitu, bentar lagi udah biarin aja, bentar lagi juga selesai masa iddahnya, maka sarihuhunna bima'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Ya udah, bilang ya udah, ini masa iddah ini berakhir, kamu pulang dah kelas. Ya pulang ke rumah orang tuamu. Masalahnya istri bilang gini, lah ini kan rumah orang tua saya, kata istrinya. Nah itulah bingung kan. Oh iya juga ya, kata suami, harusnya saya pergi kan. Iya. Nah kalau emang itu rumah dia, rumah perempuan itu atau rumah orang tuanya, makanya suaminya lah yang pergi, karena dia sudah tidak berhak lagi di rumah itu. Begitu ya. Itu seperti itu cara yang benar dalam urusan perceraian. Kalau memang ternyata diceraikan, maka baru setelah itulah urus di pengadilan. Urus di pengadilan karena sudah fix cerai. Begitu. Ya, jangan urus di pengadilan baru sekali ngomong langsung urus pengadilan. Ini kan masih suami istri. Masih ada masa iddah. Belum bisa langsung pisah total, enggak bisa. Masih suami istri. Ya. Jadi setelah masa iddah selesai baru ngurus di pengadilan untuk peresmian, dan itu terjadi walaupun pengadilannya agak ngaret, baru 2 bulan baru bisa terwujud surat perceraiannya, surat cerainya misalnya, tapi itu sudah berlaku cerainya itu sejak kapan? Sejak tadi masa iddah selesai. Tinjaunya syariat. Ya. Adapun ini kan legalisir aja, formalisasi aja, supaya nanti ketika pendataan kependudukan, perubahan kartu keluarga, atau mau nikah lagi secara resmi, itu supaya lebih mudah gitu loh. Kan itu tujuannya. Ya, dan itu merupakan kewajiban gitu loh. Kewajiban. Susah Pak kalau misalnya surat cerai enggak diurus. Itu istri yang bakal, mantan istri yang bakal repot nanti. Kalau antum mah insyaallah bisa melayang kemana-mana kalau laki-laki, tapi ya repot juga memang kalau nggak diurus. Dan ada sebagian dari mantan suami yang zalim terhadap mantan istrinya. Dengan surat cerai versi original itu dipegang oleh suami dan tidak pernah, walaupun fotokopinya tidak pernah dikasih ke mantan istri. Dengan maksud apa? Supaya istri kesulitan untuk nikah sama yang lain. Ini zalim dan Allah akan balas pada waktunya nanti.
Taib, kemudian kata Allah, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah wahai para suami, jangan kalian rujuk pada perempuan-perempuan itu, istri-istri itu, untuk memberi kemudaratan. Jadi ternyata ada rujuk yang memberikan mudarat. Kayak gimana? Jadi begini. Seseorang pria, suami mengatakan cerai pada istrinya. Udah, kita pisah aja. Udah, kita pisah, dalam artian kita cerai. Terjadi cerai kan? Sejak kalimat itu terjadi masa iddah. Sampai 3 kali masa haid. Nah, udah 3 kali masa haid, menjelang masa iddah selesai, suami bilang, aku rujuk deh, sayang, aku rujuk padamu gitu. Ya, maka terjadi rujuk. Enggak lama kemudian baru terjadi rujuk. Tiba-tiba langsung diceraikan lagi. Enggak, saya ceraikan kamu. Main-main dia suaminya itu. Ketika saya ceraikan kamu, maka terjadi lagi masa iddah. Berapa lama? 3 kali tambahan masa haid. Berarti berapa lama itu mereka kayak gitu tuh? Bisa 6 kali masa haid, bisa kemungkinan 6 bulan kalau siklusnya benar, siklusnya normal. Jadi perempuan jadi merasa dia apa? Dia digantung selama 6 bulan itu, digantung-gantung. Udah 2 kali terjadi cerai kan? Nah, di masa iddah ketiga untuk yang kedua kalinya, berarti ke-6, saya rujuk lagi dah. Rujuk lagi. Nah, tapi baru rujuk ditalak lagi. Nah, yang ketiga ini talak 3, maka harus pisah total. Harus pisah total. Ya, lakulihal ini yang disebut rujuk untuk memberi kemudaratan, yaitu supaya memperpanjang durasi masa iddah. Ya, begitu. Ibu-ibu paham enggak, Bu? Ya, Bapak-bapak jangan dipraktekin, Pak ya. Memang ini ilmu, tapi ini ilmu yang bukan untuk dipraktekkan, ya. Ilmu yang untuk dihindari, jangan sampai kayak gini. Nauzubillah min dzalik. Tapi harus tahu gitu, harus tahu, karena banyak orang nggak ngerti ilmu seperti ini walaupun udah senior, ya nggak ngerti. Kepengaruh dengan lagu-lagu atau sinetron-sinetron. Kalau diceraikan langsung harus pulang ke rumah orang tuanya, enggak gitu, harus tetap di rumah sama suaminya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu main-main dengan urusan mentalak istri, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya seorang suami yang menyakiti istrinya, sebenarnya itu suami itu sedang menyakiti dirinya sendiri. Karena nanti lihat akibatnya, efeknya nanti yang akan Allah berikan pada suami tersebut. Kalau istrinya sabar, akan ada nanti efeknya Allah Ta'ala berikan padanya. Ya, jadi jangan macam-macam dalam urusan ini. Jangan nakitin tanpa hak, ya. Dan jangan mempermainkan ayat Allah, hukum-hukum Allah Ta'ala. Taib. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, ia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu atau bapak kalau ada pertanyaan segera tulis, Bu, ya. Rasulullah SAW diberitahu tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan 3 talak kepada istri sekaligus. Langsung 3 talak 3 langsung. Nauzubillah min dzalik, ya. Kenapa langsung seperti itu gitu. Maka Rasulullah mendengar itu langsung bangkit dari duduknya dalam keadaan marah. Kemudian berkata, apakah kitabnya Allah hendak dipermainkan sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian? Sampai-sampai seorang sahabat bangkit lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuh orang ini? Saking pada marah itu. Itu seolah-olah ini suami yang mentalak istrinya langsung 3 sekaligus, itu seolah-olah mempermainkan hukum Allah gitu. Sampai apakah kalian mau mempermainkan hukum Allah gitu, sampai melakukan hal seperti ini. Sampai sahabat juga ada yang kepantik emosinya, ya Rasulullah, apakah saya cari ini orang terus saya bunuh? Tuh lihat, berarti ini sesuatu yang tidak ringan. Bermain-main dengan talak tidak ringan, ya. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ia menuturkan, seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada laki-laki datang menemui Ibnu Abbas, terus berkata,
Sesungguhnya aku telah menjatuhkan 100 talak kepada istriku secara sekaligus. 100 talak. 100 talak ini bukan dalam waktu durasi panjang itu. Bulan Januari talak 2 kali, bulan Februari tanggal 1 talak lagi, terus bulan 15 talak lagi. Bukan gitu, melainkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu sampai 1000 kali. Itu udah kayak wiritan aja itu. 1100 kali. Ya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, gitu tuh. Gimana kalau istri dengar suami itu ngomong kayak gini sampai 100 kali? Ngomong apa sih, Bang? Ya kan? Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Itu ada yang kayak gitu, wahai Ibnu Abbas. Bagaimana pendapat engkau mengenai masalah ini? Ibnu Abbas mengatakan, ia tertalak darimu ya sebanyak 3 kali. Oh ya, di sini yang mentalak ini dia nih, si orang yang datang ke Ibnu Abbas. Istri kamu telah terhitung tertalak 3 dalam masalah ini. Sedangkan 97 lainnya kamu telah menjadikannya sebagai olok-olokan terhadap ayat-ayat Allah. Gitu. Khawatirnya suami yang mudah dalam mengucapkan talak itu suami yang mungkin gak bermanfaat ilmunya, dan jangan-jangan dia juga menjadikan syariat talak ini sesuatu yang remeh. Ya. Di antara perkara agama yang haram dijadikan gurauan dan hiburan adalah talak. Dijadikan gurauan, talak dijadikan candaan, dijadikan hiburan untuk membuat pelong hati, gitu loh. Sebab bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia menjadi sungguh-sungguh, dan jika dilakukan main-main bercanda, ia tetap dihitung sungguh-sungguh dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd." Ada 3 perkara yang apabila dilakukan sungguh-sungguh, ia akan menjadi sungguh-sungguh, dan apabila dilakukan main-main, ia tetap menjadi sungguh-sungguh. Yaitu apa? Nikah, talak, rujuk. Nikah kalau main-main sah. Seperti apa nikah main-main? Gladi resik nikah. Walinya ada, wali utamanya ada. Ya kita latihan dulu. Ini orang nyuruh latihan nih, bodoh juga ini orang. Kalau latihannya mengwali, terus ada yang menyaksikan. Gini Pak Wali, jadi Bapak nanti bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya Siti Fatme, ya gitu, bin Benyamin misalnya, sama kamu ya. Maka anaknya bilang, saya terima nikahnya, qabiltu nikahaha. Nah nanti saksi bilang sah ya, ya sah. Coba, yuk. Diulang, yuk. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Siti Fatme ya tadi ya, binti Benyamin ya, dengan mas kawin wallahu alam gitu. Ya, saya terima nikahnya dengan mas kawin wallahu alam. Sah enggak itu? Coba, sah enggak? Sah. Ya udah terjadi. Lah, udah sah nih. Kata suaminya, "Ya udah alhamdulillah saya udah menjadi suaminya Siti Fatme." Loh, kok gitu Pak? Kok gitu Mas? Ya enggak, kan udah sah tadi, udah terjadi ijab kabul. Tapi kan maharnya kan wallahu alam. Maharnya walaupun enggak disebutin, mau wallahu alam kek, mau wallahul musta'an kek, itu maharnya tetap aja itu enggak wajib untuk disebutkan. Maka sah, nih sah. Ya udah kita enggak perlu lagi walimahan. Dah, enggak perlu lagi kita ngumpul lagi. Ini udah sah Pak, mana anak Bapak sini? Sah enggak itu? Sah. Walaupun cuman gladi resik, walaupun cuman main-main. Misalnya lagi ngumpul nih, seorang bapak sama temannya lagi ngumpul, ya, terus ketawa-tawa, main-main. Kamu saya nikahin ya sama anak saya ya, gitu nggak? Bener nih, iya saya nikahin lah sama anak saya sih. Tapi harus disebutin yang mana. Kalau ada perempuan lain, kalau anaknya ada 3 perempuan semua, harus disebutin yang mana. Ya, itu sama si Kopsah gitu misalnya. Anak saya tuh sama si Kopsah ya. Mau enggak kamu? Mau. Ya udah saya terima nikahnya dah.
pada dengar yang lain. Itu sah nggak itu? Sah itu. Walaupun cuma bercanda. Iya, makanya hati-hati bapak-bapak yang punya anak perempuan. Bapak punya anak perempuan nggak Pak? Nah, hati-hati Pak, jangan sampai ini ketemu temennya kayak gitu jadi sah itu. Lah anak perempuannya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dinikahin sama yang udah tua juga gitu loh. Kok saya dinikahin sama teman bapak gitu kan? Gimana Pak? Carilah yang agak berondongan dikit, malah cari yang seperti ini Pak. Ya mau gimana lagi nak? Udah terlanjur tadi bapak ngomong kayak gitu. Bapak sih. Makanya hadis ini harus diperhatikan. Kemudian talak. Talak main-main juga terjadi dengan lafal-lafal talak atau lafal-lafal yang menunjukkan Anda ini talak gitu loh. Anda ini tidak punya istri, tidak beristri gitu loh. Ya. Mengatakan tanpa hajat ya, tanpa darurat ya, mengatakan itu istri antum Pak. Bukan, itu bukan istri saya. Istri siapa tuh? Mau tahu. Bercanda enggak itu? Bercanda lah, kalau serius digaplokin sama istrinya itu. Bercanda. Tapi itu terjadi talak enggak? Bisa saya terjadi talak gitu. Karena dia menafikan pernikahannya dengan dia. Itu bukan istri saya itu. Ya. Atau yang mereka bilang jadi melancong ke kota lain gitu. Istrinya di kampung, terus di kota lain itu nyari AWW, nyari perempuan, nyari istri, ngaku-ngaku apa? Bujangan. Padahal anaknya bererot di kampung, ngaku bujangan. Mas mau sama aku? Mas udah punya istri belum? Enggak lah, aku mah masih bujangan. Walaupun dari raut mukanya nih, wah ini raut muka bukan bujangan ini. Antum tahu kan buaya itu kan banyak buku-bukunya di kulitnya. Ini raut muka nih bahaya. Tapi ngakunya bujangan. Ini sama dengan apa? Menafikan pernikahan. Ini bahaya ini seperti ini. Ya. Bercanda. Saya ini masih bujangan tahu ya. Padahal dia udah nikah, maka ini yang saya khawatirkan masuk ke dalam bab talak. Jadi menganggap istrinya bukan istri gitu loh. Khawatir saja, walaupun nggak mesti. Kemudian rujuk itu walaupun main-main juga bisa sah sebagai rujuk. Ya seperti apa? Seperti kalau lagi terjadi talak, masih masa iddah, kemudian istrinya ya dia deketin istrinya, aku tuh kangen tahu sama kamu, pengen balikan sama kamu, tapi bohong. Istrinya udah belajar fikih, nggak apa-apa mas, walaupun bohong. Kata Nabi SAW, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Apaan tuh artinya? Ya, ada 3 hal yang sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh, walaupun main-main, walaupun bohongan kayak gini juga termasuk sungguh-sungguh. Nikah, talak, dan rujuk. Tapi saya bohong deh tadi. Enggak apa-apa bohong aja terus. Tapi ini kan main-main, tetap dihitung sebagai rujuk gitu. Ya begitu. Seringkali seorang istri mengeluhkan suaminya yang cenderung bahkan senang mengintimidasinya dengan perceraian dan mengancam akan meninggalkannya saat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ngancem tuh. Laki-laki jaban, laki-laki pengecut tuh biasa kayak gitu. Suka ngancem istri perceraian, ngancem dengan kekerasan, ngancem bakal ninggalin, ngancem gak bakal ngasih duit, ngancem ini, ngancem itu, ngancem ini, ngancem itu. Yang mana ini suami kalau sama tetangga apalagi sama bosnya ciut nyalinya. Tapi sama istri, muta'ali, yaitu jabbar, diktator ya. Maka akibatnya dadanya istrinya menjadi sempit dan hidupnya teraniaya oleh pedang yang berada di atas kepalanya. Seakan-akan dia berada di ngarai sebuah gunung dan akan terjatuh dari sana. Penderitaannya semakin bertambah lengkap jika ia bukan berasal dari daerah yang sama dengan suaminya. Sementara ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil tuh. Dia jauh dari emak bapaknya, misalnya di Depok, nih suami istri di Depok, sementara istri ini kampung halamannya di Jawa Timur jauh. Ya, alhamdulillah sekarang ada WhatsApp juga sih bisa ngasih tahu kabarnya. Tetapi kan jauh, mau dibela sama keluarganya nggak bisa, mau ngelapor juga ini urusan rumah tangga gimana ya? Jadi kepikiran, ya Allah kesian. Apa coba yang harus dilakukan seorang istri yang mendapat perlakuan seperti ini?
Apakah ia harus merasakan kegetiran itu bersama buah hatinya dan bersabar terhadap perkara yang ia sendiri sudah tidak sanggup lagi menanggungnya? Ataukah ia harus kembali ke kampung halamannya dan meninggalkan anak-anaknya yang tentu saja anak-anak akan menjadi korban, anak-anak banyak menjadi korban egonya orang tua dalam masa perceraian lah dan hal lain. Ya, ada tuh sangat takjub ya dengan beberapa oknum sih itu sudah ngaji, bahkan mungkin levelnya ustadz, bahkan berilmu, tetapi kemudian kalau urusan cerai itu gampang. Ada yang katanya pengurus pesantren atau ustadz, kemudian dia udah punya istri, anak 2, ditelantarkan anaknya gara-gara dia nikah lagi, dan istri yang keduanya qadarullah dia mendapatkan istri kedua yaitu seorang genderuwo ya. Maksudnya bukan genderuwo beneran, maksudnya di sini ya apa ya, punya tabiat itu buruk sekali gitu loh. Ya, memfitnah istri pertamanya, kakak madunya itu difitnah gitu loh. Kemudian dihasutlah suaminya itu untuk menjauhi istri pertama yang dulu awal-awal tuh berjuang dengannya. Akhirnya benar terjadi itu, akhirnya dizalimilah istri pertama, enggak dinafkahin, enggak, anak-anak ini telantarin dan tidak mendapatkan jatah malam, jatah nafkah juga enggak ada. Ya akhirnya istri pertama itu pun minta-minta sama orang, sama ikhwan-ikhwan, sama orang, akhirnya di blacklist sama orang-orang sebagai tukang minta-minta, padahal emang dia butuh. Ya cuman kalau istri pertama ini mau ngadu ke orang bahwa dia adalah istri pertama dari fulan, ntar bakal diusut sama ikhwan-ikhwan, takut digerebek, isi nggak tega juga gitu. Tapi di sisi lain istri keduanya itu selalu mengancam dia, selalu mengintimidasi. Tuh lihat kehidupan seperti ini itu ada di antara ikhwan-ikhwan. Bahkan ikhwan yang memang bukan ikhwan, maksudnya levelnya itu derajat berilmu gitu loh, bisa terjadi yang seperti itu. Dan itu hak real nyata. Ya akhirnya terjadilah, udahlah cerai, akhirnya cerai. Tunggang langgang itu istri itu yang pertama itu, 2 anaknya yang masih kecil-kecil itu dibawa kemana-mana. Dia cari nafkah sendiri dengan jadi reseller atau marketer sana sini gitu loh. Iya seperti dan ini yang seperti ini coba kalau kita lihat ummahat, mohon maaf nih ummahat banyak kan di grup-grup marketer apa yang jualan online itu kan ummahat itu paling bisa getol tuh masa itu. Dan beberapa dari mereka itu boleh jadi adalah yang suaminya itu nggak mau nafkahin atau diceraikan oleh suaminya secara zalim, secara sepihak. Kemudian tidak punya nafkah, akhirnya harus membanting diri dari jadi marketer atau jualan sendiri dan seterusnya. Ya, hanya karena dihasut oleh istri kedua. Makanya memilih istri kedua itu nggak boleh sembarangan. Kalau memilih istri kedua yang lidahnya lebih panjang daripada wajahnya, ya mudah sekali ghibah, mudah sekali mencela, itu bakal repot nanti hidupnya suaminya dan juga istri pertamanya. Ya begitu ya jemaah sekalian. Itu hanya cerita yang mungkin antum juga pernah mendengar yang semisal atau yang lebih buruk dari itu. Ya, jadi keputusan ini genting, amat pahit dan menyakitkan, dan kondisi di atas merupakan cita-cita tertinggi yang diharapkan oleh musuh utama yaitu iblis, sebuah keluarga dan anggotanya. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, sesungguhnya iblis menempatkan singgasananya di atas air, lalu ia mengirimkan bala tentaranya. Prajurit yang paling dekat dengan iblis adalah prajurit yang dapat menimbulkan fitnah yang terbesar. Salah satu dari mereka kemudian datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, ma suna'ta syai'a, ya kamu belum ngapa-ngapain, kata iblis. Terus ada satu setan yang maju dan mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak, ini kata setan ini, aku tidak membiarkan si pria itu hingga aku berhasil memisahkannya dari istrinya. Artinya ini setan ini nempel terus ke laki-laki itu, menempeli kehidupan laki-laki itu. Aku terus mepetin dia hingga aku berhasil mengadu domba antara dia dan istrinya, berhasil memisahkan dia dari istrinya, berhasil membuat mereka cerai. Ini ada faedah di sini, ada isyarat.
perceraian itu kerap kali kan terjadi bukan spontanitas, melainkan sebabnya adalah akumulasi dari emosi yang tertunda, tertumpuk gitu loh. Akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang membuat mereka itu semakin sebel satu sama lain. Akumulasi dari hal-hal yang membuat si suami itu nggak peduli lagi dengan istrinya. Jadi nggak ada, jarang kalau talak tuh spontan karena nggak ada apa-apa. Talak itu hampir nggak ada kalau misalnya ada ya. Tapi biasanya akumulasi. Ya, yang membuat akumulasi ini step by step ini adalah syaitan. Dibuatlah suudzon, dia buatlah laki-laki ini begini begitu. Itu terus syaitan terus mepet terus tuh. Dari kejadian demi kejadian syaitan berusaha mengompori. Makin lama puncaknya klimaks adalah perceraian. Maka ketika dia bilang aku tidak membiarkan dia, si laki-laki itu hingga aku berhasil membuat dia terpisah dari istrinya. Cerai. Maka kata Rasulullah SAW, lalu iblis menyuruh prajuritnya itu untuk mendekat, dan iblis berkata, sungguh kamu adalah prajurit yang terhebat. Maka iblis pun memeluknya. Jadi mengintimidasi talak ini bisikan setan. Ngancem talak, padahal perkaranya perkara remeh atau perkara yang mungkin perkara yang berat, cuman sebenarnya bisa diobrolin dengan baik, enggak dengan cara talak, enggak dengan cara mengancam talak, enggak. Maka mudahnya lisan pria untuk mengancam talak dan menyakiti istrinya itu adalah hasutan setan yang diterima oleh pria itu, dikonfirm oleh dia dan dioperasikan. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan mau menjadi pengikut setan dalam masalah ini. Wajib bersabar. Dan begitu juga dengan ummahat, juga bisa aja setan itu menghasutnya dengan prasangka-prasangka buruk, ilusi dan khayalan-khayalan belaka, dan juga dengan lisan-lisan yang tajam supaya suaminya marah, supaya suaminya menjatuhkan talak padanya dan seterusnya. Maka ini semua juga disenangi oleh syaitan. Maka bersabarlah, ya baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu wahai para suami, berlemah lembutlah kepada para istri kalian. Ya jangan mukul itu urusan terakhir. Kalaupun mukul tidak mencederai. Itu sudah pernah saya bahas di sini. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan talak. Allah Ta'ala mensyariatkan talak itu untuk rahmat, bukan untuk menyiksa. Talak itu ada syariatnya, tapi tujuannya untuk rahmat, untuk kasih sayang Allah, bukan untuk intimidasi, bukan untuk menyiksa perasaan, bukan. Nah maka jangan lagi bermain api dan jangan menjadikan senjata di pinggang sebagai hiburan. Ini semua bukan perbuatan orang-orang baik. Ya begitu. Wallahu taala alam. Jadi untuk materi kita sampai di situ cukup insyaallah, karena sampai situ aja di sini di buku ini. Ada juga di sini materinya nomor 8, tidak berlaku adil di antara para istri, tapi saya pikir yang tema ini di skip aja ya, karena ibu-ibu nanti nggak mau dengerin ya. Ini kan kajian ibu-ibu ya. Jadi itu tema di kajian khusus para bapak-bapak yang banyak bermimpi ya, itu insyaallah ya. Di kapan hari, bukan di sini, di tempat lain. Ya begitu. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak? Kalau bapak silakan langsung. Kalau ibu-ibu di kertas. Ada nggak Bu, Pak? Ada nggak Bu? Kalau ada kalau nggak ada saya pulang nih. Oh ada. Oh, ya, syukuran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan talak 1, 2, 3? Jika suami mengatakan saya talak 3 kamu dengan mengucapkan berkali-kali, apa itu termasuk talak 3? Gini. Talak 1, talak 2, talak 3. Jadi talak itu adalah mengucapkan kalimat talak
atau kalimat yang mengindikasikan talak dan dengan niatan talak ditujukan terhadap terhadap istrinya, itu talak. Talak pertama artinya adalah ucapan yang pertama, yaitu seperti saya talak kamu. Ya, itu. Nah, talak dua itu adalah ucapan yang kedua entah kapan. Begitu pula dengan talak yang ketiga, ucapan talak yang dilakukan entah kapan. Adapun suami mengatakan saya talak 3 kamu dengan mengucapkan berkali-kali, apa itu termasuk talak 3? Jumhur ulama mengatakan itu termasuk talak 3. Dalam satu majelis, dalam satu konteks nih, dia mengucapkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu 3 kali. Maka jumhur ulama mengatakan ini sudah wajib dipisah karena sudah masuk talak 3. Itu ya. Bagaimana kalau dibilang saya talak 3 kamu? Jumhur ulama juga mengatakan ini termasuk talak 3. Dipisah wajib. Karena kalau udah talak 3 itu wajib dipisah, Pak. Enggak boleh lagi masa iddah di rumah suami bersama suaminya, udah enggak bisa lagi. Enggak bisa karena ini talak 3. Oke, kata Allah azza wajalla, at-talaqu marratan. Talak raj'i, talak yang bisa rujuk itu cuma 2 kali. Adapun ketiga kalinya enggak ada bisa rujuk lagi. Kecuali kalau perempuan itu nikah lagi dengan pria lain dan ditalak oleh pria lain juga. Kalau mengucapkan saya talak 3 kamu, saya talak 3 kamu, saya talak 3 kamu, saya talak 3 kamu, maka itu masuknya talak 3 saja, enggak sampai 12. Karena enggak ada talak 12, itu enggak ada. Dan ketika harus rujuk, haruskah menikah ulang atau hanya dengan ucapan saja? Dilihat di sini rujuknya kapan. Kalau rujuknya masih, ini pahami baik-baik ya ummahat sekalian, ya pahami baik-baik. Kalau terjadi waktu itu kesalahan harus diralat. Ketika harus rujuk setelah talak, haruskah menikah ulang atau cuma dengan ucapan saja? Dilihat di sini. Kalau rujuknya di masa iddah itu enggak perlu nikah ulang, melainkan cukup dengan perbuatan yang perbuatan itu sangat kental maksudnya rujuk, atau dengan ucapan yang difahami dengannya sebagai rujuk. Gitu. Perbuatan yang itu perbuatan kental dengan maksud rujuk seperti apa? Ini lagi masa iddah, suaminya apa? Menjima dia. Apakah ini jadi rujuk? Maka dikatakan ini termasuk rujuk menurut sebagian ulama, dan itu yang benar. Karena tidak mungkin suami itu menjima si istrinya kecuali pasti suami ini masih senang sama istrinya dan bermaksud darinya rujuk. Maka itu rujuk. Itu dengan perbuatan, ya. Adapun kalau dengan perbuatan dengan cara apa ya? Iseng-isengan. Karena udah biasa nyolek istrinya gitu loh. Colek, bercanda gitu. Maka ini belum masuk dalam rujuk, belum masuk. Karena yang namanya colek kan biasa aja, colek, cubit gitu, ya, atau biasa nyiram istrinya dengan air misalnya. Ini bukan termasuk rujuk walaupun bercanda, belum termasuk karena masih ada indikator lain selain rujuk gitu. Atau dengan ucapan, baik ucapan langsung, maksudnya langsung menyatakan rujuk, saya masih pengen sama kamu. Nah ini coba. Atau yang indikasinya itu rujuk gitu. Mengarah ke rujuk walaupun tidak dengan lafal rujuk atau pengen. Ya, misalnya dengan kalimat betapa denganmu itu apa, tanpamu itu aku tidak bisa bahagia misalnya. Iya. Sendiri itu lebih baik daripada status tanpamu. Lah istrinya bingung juga tuh. Ngomong apa sih mas? Saya juga bingung. Itulah saya ketika dalam kondisi seperti ini saya bingung tanpamu. Wah, masya Allah. Ini kira-kira gimana? Rujuk nggak? Biasanya yang laki-laki ngomong gini ya rujuk biasanya. Ada indikator rujuk di sini. Insya Allah mudah-mudahan rujuk. Nah, yang rujuk dalam kondisi masa iddah masih satu rumah, maka ini nggak harus menikah ulang. Udah, dia normal lagi, normal life, marriage-nya normal lagi. Tapi tetap terhitung dia telah mentalak 1 gitu loh. Jadi rujuk itu tidak menghapus status talak.
Tidak menghapus bilangan talak maksudnya, afwan. Menghapus status talak tapi tidak menghapus jumlah bilangan tertalak, pernah ditalak, pernah mentalak gitu. Jadi pernah satu. Rujuk di 10 tahun kemudian bertengkar, cerai lagi. Masih masa iddah, rujuk lagi, yaitu berarti udah 2 kali. Adapun rujuk yang harus menikah ulang, itu apa? Ini saya rujuk yang harus menikah ulang ada 2 kondisi. Pertama, dia cerai. Masa iddah selesai enggak dirujuk. Berarti kan udah pisah nih. Udah pisah. Truk gitu. Maka kalau dia mau nikah lagi mau rujuk lagi sama si perempuan ini, maka dia harus nikah lagi. Dengan adanya akad ijab qabul, adanya saksi dan ada wali. Nah itu normal. Dan juga ada mahar lagi nanti. Ya. Tapi tetap akumulasinya tetap terhitung 1 atau 2. Atau dalam konteks kedua gugat cerai. Adapun khulu' atau gugat cerai, istri menggugat suaminya untuk pisah. Ini namanya khulu'. Ya, karena alasan syar'i. Dengan adanya iwad, yaitu adanya garansi atau pemberian dari istri kepada suaminya. Iya, itu namanya khulu'. Dan ini banyak yang enggak paham jemaah. Perempuan ketika gugat cerai harus memberikan sesuatu kepada suaminya. Baik itu mungkin maharnya yang dulu boleh, atau benda apa gitu yang berharga dikasih ke suaminya. Suami setuju, kemudian terjadi khulu', dan yang lebih tepat khulu' itu baru terwujud di kursi pemerintahan. Maksudnya ada formalitasnya, ada walinya, ada hakimnya gitu maksudnya. Enggak serta-merta independen. Tapi terjadinya khulu', ini kan gugat cerai dari pihak istri. Maka kemudian setelah itu setelah khulu' itu ternyata mereka masih saling merindukan satu sama lain. Ketika suaminya malam hari keluar rumah ngeliat bulan, kok ngeliat sendiri ya, dulu padahal ngeliatnya berdua gitu. Istrinya juga ketika malam hari, ketika memeluk guling, kok nggak bergerak ya, biasanya bergerak dulu. Akhirnya mereka saling merindukan satu sama lain. Lama-lama komunikasi lagi dan sepakat, yuk kita balikan yuk. Apakah kalau udah khulu ini terus balikannya udah yuk serumah lagi, blok gitu nyampur gitu? Enggak. Harus dengan nikah lagi. Khulu itu apapun bagaimanapun khulu, gugat cerai harus dengan nikah lagi. Kecuali yang di pemerintahan gugat cerai tapi secara itu ada pertanyaan. Secara kenyataan syar'i itu cerai. Nih, kayak gini contohnya jemaah. Kalau suaminya itu punya penyakit seperti kelumpuhan atau buta atau penyakit-penyakit yang tidak memungkinkannya untuk datang ke pengadilan ngurus, maka saya bilang udahlah kita pisah aja. Saya udah nggak bisa nafkahin, saya udah kayak gini kehidupannya, udah kamu bebas. Berarti kan terjadi perceraian. Tapi kan namanya perceraian supaya nanti kedepannya lebih baik, itu kan perlu ada peresmian dari pengadilan. Nah sementara si suami ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau lumpuh atau buta atau gimana, nggak bisa datang ke pengadilan, maka cuma dengan cara apa? Dengan cara gugat cerai, pengadilan akan mengamini ini, yaitu si istri ini kemudian mengajukan form gugat cerai. Dan gugat cerai itu kan nanti ada pengadilannya lagi. Kemudian suami nggak datang, beberapa kali nggak bisa datang, akhirnya disetujui gugat cerai itu. Memang secara tulisan di form di pemerintahan gugat cerai, bukan cerai biasa, gugat cerai. Tapi secara syar'i ini hukumnya hukum cerai. Hukumnya hukum cerai, bukan gugat cerai. Ya, begitulah pokoknya ya. Ya, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari FB, Ida Is. Ini Ida Is apa Ida 15 ini? Ustadz bahas juga apa yang dimaksud iddah. Kapan-kapan lah Bu. Apakah benar tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke kantor, tidak boleh melakukan umrah? Itu kalau iddah di sini iddah yang berupa ihdad, yaitu mati ditinggal suaminya, baru nggak boleh keluar rumah,
nggak boleh pakai kosmetik, jangan ke kantor. Iya, ditinggal mati suaminya. Tapi kalau misalnya masa iddah suaminya masih ada, bukan masa iddah karena talak biasa, ya enggak, dia mau kemana-mana asal seizin suaminya. Iya, begitu. Dia bersolek boleh nggak? Ya boleh, untuk membuat suaminya itu apa? Tertarik lagi supaya rujuk gitu ya. Nah, jadi masa iddah yang merupakan ihdad tidak boleh cukur ini cukur itu, tidak boleh keluar, tidak ini ketika apa? Suaminya apa? Wafat. Berapa lama masa iddahnya, Pak, Bu? Berapa bulan, Bu? Arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari. Tidak boleh juga melakukan umrah walaupun sudah daftar di travel. Ya, jadi ketika udah daftar di travel bilang, "Waduh Pak, maaf Pak travel, maaf ini saya udah daftar nih berapa juta? 30 juta. Tapi qadarullah saya lagi masa iddah karena wafat suami saya, jadi saya harus di rumah. Saya minta dong refund." Ya. Apa refund itu apa? Apa? Dibalikin duit saya. Wah, nggak bisa Bu kalau udah ini mah, gitu kata travelnya. Gimana kira-kira? Travelnya haram nggak melakukan itu? Ya haram kan, ini nggak dapat fasilitas, dia harus dibalikin lah. Kecuali kalau memang sudah daftar di bagian-bagian yang tidak mungkin dibalikin, seperti tiket pesawat yang memang sudah di setting. Tapi kalau dia dapat jemaah lain, ya kan? Kemudian tiket pesawatnya diisi oleh itu misalnya, maka wajib dibalikin. Jadi tidak boleh umrah. Wisata religius ke kuburan keramat boleh nggak? Apalagi itu. Bagaimana cara menyikapi suami yang berpoligami tapi tidak adil dalam nafkah batin? Kalau nafkah batin di sini maksudnya adalah jima atau qublah, cium, maka itu nggak masalah. Asal tidak menghikayatkan satu sama lain, tidak menceritakan dan tidak transparan dalam masalah itu. Gimana Pak, Bu? Kegambar nggak maksud saya, Bu? Oh, pada anteng, pada diem itu. Tenang Bu, tenang, jangan marah Bu. Saya nggak bermaksud untuk ini, kan saya ditanya makanya saya jawab. Menyikapi suami yang berpoligami tapi tidak adil dalam nafkah batin. Kalau memang Ibu tahu dia itu seperti itu. Ini jelas nggak suara saya, Bu? Untuk jawab pertanyaan ini kayaknya nggak mau jelas ya suaranya. Saya jelasin lah. Ya. Nah, kalau misalnya suami nafkah batin maksudnya adalah jima dan qublah, yaitu berhubungan biologis dan juga mencium, itu tidak wajib adil. Walaupun sebagian salaf dihikayatkan, sebagian salaf dalam urusan jima mereka itu adil terhadap setiap istrinya. Misalnya dalam sebulan istri pertama, mohon maaf nih ini ilmu ini ya. Seorang istri pertama dijima 3 kali misal dalam sebulan, maka dia akan berusaha berbuat adil, istri kedua juga 3 kali, istri ketiga juga 3 kali. Itu sebagian salaf, enggak semuanya, karena ini tidak bisa, susah berat. Ya, dihitung-hitung kayak gini berat. Bahkan ada sebagian salaf yang berusaha berbuat adil dalam urusan mencium aja berbuat adil. Artinya kalau istri pertama itu dicium di hari gilirannya dicium 4 kali, maka besok istri kedua juga dicium 4 kali. Sok, kumaha? Ya, gimana? Bisa nggak? Bapak-bapak bisa nggak? Bisa di surga ya. Kalau di dunia, ya, masya Allah, kalau bisa kayak gitu ya luar biasa. Jadi kalau nafkah batin, nafkah zahir seperti sandang, pangan, papan wajib adil dengan artian apa? Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Ya, artinya kalau istri pertama ada anak berapa, istri kedua kebutuhannya berapa, itu nggak boleh disamain. Karena apa? Salah bagi beberapa pria itu, ya, sampai enggan poligami karena mikirin ini. Wah, kalau misalnya saya nanti punya istri kedua, pengen sih, ya semua juga pengen laki-laki, ya yang nggak pengen kan perempuan, ya laki-laki semua pengen insya Allah. Cuman kan
ya antara ekspektasi dengan realita kan bertolak belakang gitu loh. Maka tapi kalau misalnya saya punya istri 2, ini gaji saya berapa? Berapa gajinya? 6 juta. Wah, berarti istri pertama misal selama ini kan 3 juta saya kasih, istri gue 3 juta. There is nothing left for me gitu katanya. Nggak ada yang tersisa dong buat saya. 3 juta buat istri pertama, 3 juta buat saya. Terus saya dapat apa? Ya, nggak jadi dah. Ya nggak gitu caranya, nggak gitu hitungannya. Itu hitungannya itu mindset yang salah dalam berpoligami atau dalam meninjau poligami. Bahwasanya bukan nominal, kesamaan nominal yang diinginkan, tapi kesamaan dari segi penunaian hak dan kebutuhan. Gitu. Adapun hadiah baru samain. Hadiah samain, tapi kebutuhan nggak bisa disamain. Ya gitu Pak ya. Ini saya jadi ngajarin gini, nggak usah deh. Nanti ibu-ibu mulai berpulangan lagi nanti. Tapi ini kan ditanya. Adapun nafkah batin itu kata Allah Azza wa Jalla, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan mampu berbuat adil terhadap para istri walaupun kalian berusaha untuk berbuat adil terhadap para istri. Berbuat adil di ayat ini dimaksud adalah berbuat adil dari segi nafkah batin atau mahabbah cinta. Nggak bisa susah berbuat adil dalam masalah itu, susah. Karena boleh jadi ini dalam istri punya 1, 2, 3. Boleh jadi suami ini lebih suka kepada istri yang pertamanya karena ada perasaan inilah istri yang dulu menerima saya apa adanya. Yang kedua mah menerima saya pas sudah kaya. Yang ketiga menerima saya pas saya udah punya kedua, baru dia terima saya. Nah, karena ada yang kayak gitu. Ada juga paling suka dengan istri ketiganya, sehingga mohon maaf lebih sering menjima istri yang ketiganya. Karena apa? Ini daun muda dikunyah lebih enak karena daun muda. Kalau daun sirih tua kan udah pahit banget, udah nggak naik gitu. Nah, yang seperti ini wajar nggak? Wajar dengan syarat tidak menampakkan efek dari kelebihan kasih sayang tersebut ke pihak lain, istri lain, nggak boleh. Dengan misal mengatakan kepada istri pertama, kamu mah sudah usia 40 tahun beda sama yang pertama, yang kedua itu baru 30 berapa gitu. Ini nggak boleh seperti itu, ngomong gitu nggak boleh. Atau aku tuh kalau sama kamu tuh kok beda ya, nggak kayak sama yang lebih mudaan gitu, nggak boleh juga kayak gitu. Jadi dia boleh lebih condong dari segi cinta dan juga masalah jima dan semisalnya, asal tidak dizahirkan kepada pasangan lain, gitu. Iya. Karena Rasulullah SAW pun lebih condong kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yang juga jauh terlampau lebih muda. Tetapi beliau tidak pernah ingin menzahirkan seperti itu kepada istri lainnya. Apakah boleh menceritakan tentang istri lain ke istri lain? Ya, maksudnya gimana tuh? Kayak istri, ya masih menceritakan tentang istri pertama ke istri, boleh. Walaupun kemudian istrinya cemburu, ya boleh. Nggak apa-apa, ceritakan selama cemburunya itu cemburu biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang Khadijah dan mengenal Khadijah, diceritakan ke Aisyah sampai Aisyah pun cemburu. Itu nggak masalah. Rasulullah pun begitu. Ya, kita barometernya seperti itu ya jemaah sekalian. Jadi kalau menyikapi suami yang ternyata dia tidak adil dalam nafkah batin, kalau suami itu berusaha menyembunyikannya, maka enggak usah menyikapi apa-apa, syukuri saja. Kalau misalnya suami tersebut menzahirkannya, maka nasihati dia, bertakwalah kepada Allah, jagalah perasaan saya gitu bilang. Kalau ternyata sangat tampak walaupun ditutup-tutupi, seperti misal istri pertama tidak pernah dijima lagi, dan pasti berarti salurannya ke istri kedua atau ketiga dan seterusnya. Maka istri pertama ngerasa di sini dikucilkan, maka di sini istri pertama harus menasihati suaminya, berbuat ihsanlah pada saya. Ya memang nggak berbuat adil, tapi nasihati supaya berbuat baik, karena si istri ini juga tetap punya hak untuk dinafkahi secara batin. Jadi sikapnya adalah nasihati saja, nggak usah macam-macam. Ya selama nafkah itu sudah nafkah zahir seperti sandang pangan papan udah baik, maka syukuri. Jika orang tua bercanda, ayo nanti kita besanan ketika anak-anak masih kecil, apakah boleh Ustadz? Ya boleh aja, cuman kalau nggak jadi jangan kecewa, ya.
Itu banyak tuh dia di pinggiran-pinggiran Depok tuh banyak tuh kayak gitu. Karena masih deketan satu sama lain, saudaraan. Nanti yuk kita besanan yuk gitu. Ya. Anak-anaknya masih kecil, ya boleh aja terserah. Dan itu adalah hal yang dulu di zaman salaf biasa kayak gitu. Biasa kayak gitu biasa, enggak masalah. Ya, punya anak nanti dijodohin sama anaknya dia, enggak masalah. Tapi nanti ketika gede mereka lebih memilih yang lain, itu enggak boleh dipaksa. Ya, enggak boleh dipaksa. Jadi kalau misalnya nih Bapak punya anak, saya punya anak. Nah, anak Bapak misalnya putra laki-laki, anak saya perempuan. Terus saya pengen tuh punya besan seperti Bapak. Bapak orang terhormat misalnya. Ya. Dan saya akan merasa bangga memiliki besan seperti Bapak, dan juga mungkin sebaliknya. Itu enggak masalah. Nanti kalau misalnya anak kita udah gede, kita jodohin yuk Pak, gitu. Boleh enggak gitu? Enggak masalah. Karena kan pernikahan itu kan enggak cuman hubungan antara suami istri ini, antar keluarga juga gitu loh. Nah, maka kalau emang di balik itu ada masalah besar, maka bagus. Maka bagus. Tapi ketika anak-anak itu udah kebesar dan tahu bapak-bapaknya pengen jodohin, anak-anak enggak mau, enak aja emang dikira saya enggak bisa nyari kata anak-anaknya gitu, makanya anak-anaknya punya hak untuk itu, enggak boleh dipaksa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau talak atau cerai dalam keadaan emosi sah atau tidak? Emosi ini adalah suatu istilah yang mencakup segala gejolak, baik ekstrim maupun standar ataupun tinggi. Nah, maksudnya emosi di sini mungkin marah ya. Bagaimana dengan talak di kondisi marah? Marah terbagi menjadi 3 macam. Marah yang mild. Tahu mild Pak? Apa mild? Standar. Ringan, marah yang ringan. Kedua, marah yang menengah. Ketiga, marah yang kalap. Marah yang ringan, marah menengah, dan marah yang levelnya itu udah kayak kesurupan. Ya. Ketika terjadi lafal talak atau cerai di kondisi marah-marah ini beda hukum. Beda konsekuensi. Kalau marahnya marah ringan, terus diucapkan talak, sah talaknya, terjadi talak. Kalau marahnya menengah, sah juga talaknya. Kalau marahnya kalap, tidak sah talaknya. Walaupun berkali-kali ngomong gitu. Lalu apa barometer dan batasannya antara marah ini? Kalau marah ringan, ya namanya marah ringan kayak gimana sih Pak? Biasa aja Pak gitu. Maksudnya marah ringan gitu. Ya mungkin ya marah biasa gitu. Kayak gimana sih? Gimana Ibu, Bapak? Kalau saya saking jarang marah jadi saya nggak tahu harus kayak gimana. Gimana Pak? Misal suami istri marah ringan gimana tuh? Misalnya istri nepok kecoa, ya kan? Pakai tepokan gitu, plok gitu kan? Tak pakai apaan, tepokan kecoa, pakai apaan gitu, balok atau apaan, jebret gitu kan? Kemudian nyiprat ke muka suaminya tuh, isi dari kecoa itu. Kurang ajar, saya talak kamu. Soalnya macam apa nih, baru kecipratan jeroan kecoa langsung kayak gitu. Ini marah ringan sebenarnya, spontan, ringan, biasa. Biasanya jarang kayak gini, jarang. Ada marah menengah. Marah ringan tuh marah ringan yang cuman apa ya, percikan kecil dari marah gitu loh. Adapun marah yang menengah itu marah yang dengan disertai emosi tinggi, ya, tapi masih bisa mengontrol lidah dan dirinya. Itu barometernya. Marah yang menengah, marah dengan emosi yang tinggi tapi bisa mengontrol lidah dan dirinya. Dia masih bisa memanage apa yang dia ucapkan. Maka talak ini sah. Talak ini sah. Seperti marahnya orang sakit gigi. Udah sakit gigi, token listrik bunyi terus, ya kan? Kemudian bini bawel, anak demam, bapil, nangis. Itu udah uring-uringan tuh. Setan semuanya, gitu kan. Saya talak kamu. Tapi dia bisa apa?
bisa mengontrol lisannya sebenarnya, cuman emosinya tinggi gitu loh. Nah, ini sah terjadi talak. Yaitu barometer tadi, perhatikan barometernya adalah marah dengan emosi yang tinggi, namun masih bisa mengontrol lisannya dan masih bisa mengontrol dirinya. Maka ini sah talaknya. Ya, kamu juga ini, udahlah, kita nggak usah bersama lagi. Nah, ini kalimat menjurus ke talak. Kalau ketika mengucapkan itu, emang kita nggak usah bersama lagi kan masih ambigu nih, bersayap nih, ya. Atau dengan bahasa Inggris kadang, kamu nih, apa bahasa Inggris kamu nih? You are, gitu kan? Ya. I don't wanna be with you anymore, gitu kan misalnya. Maksud lu apa bang? Terjemahin aja di kamus bahasa Inggris sana. Kalau emang itu ada niatan maksudnya I don't wanna be with you anymore, ini adalah pisah, terjadi talak. Dari kalimat bersayap seperti ini, kalau ada niatan maksudnya adalah pisah, terjadi talak. Marah dia. Yang ketiga yaitu marah takhabbut, yaitu marah apa tadi yang kita bilang ya? Marah apa namanya? Marah yang kesurupan, ya. Marah apa? Marah apa yang kalap? Marah kalap, ya, marah kalap. Maka yang seperti ini marah yang sangat tinggi, ya. Ini marah dengan emosi yang meluap dan tanpa mampu mengkontrol lisan dan dirinya. Maka yang sebenarnya tidak sah terjadi talak, tidak terjadi talak. Tidak bisa mengontrol lidahnya karena sudah kalap gitu loh. Walaupun dia sadar, tapi kalap gitu, keluar gitu loh. Ya. Nah, ini ada orang seperti ini. Yang seperti ini imma karena punya penyakit, yang entah ayan, entah apa, entah gini, epilepsi dan seterusnya, ya. Atau memang ada syaitan yang menyerupi dirinya, baik kesurupan total ataupun kesurupan setengah. Maka yang seperti ini, dia tahu dia ngomong apa, dia nggak mau ngomong itu, tapi kalap dia. Bukan yang model kedua memang marah besar, tapi dia bisa mengontrol lidahnya. Ini nggak bisa. Nah, yang ketiga ini tidak sah sebagai talak karena itu bukan perwujudan diri aslinya, bukan keinginan dia aslinya. Begitu, maka tidak terjadi talak. Itu harus dipahami baik-baik. Dan untuk umat yang bertanya dan juga siapapun dari kita, kalau misalnya suaminya melakukan talak dalam keadaan emosi, lihat seberapa emosinya. Kalau apalagi kalau sampai dia kesurupan memang, maka yang seperti ini tidak terjadi talak. Kesurupan masuk setan gitu loh. Oh, saya talak kamu. Ya, terus istrinya juga kesurupan. Oh, saya terima talaknya. Ini gak terjadi talak karena ini bukan dari dirinya. Pokoknya segala keburukan dari lisan orang yang kesurupan itu tidak dihitung sebagai kesalahan orang itu, kecuali kalau orang itulah yang mengundangnya. Sebentar ya, saya mau masukkan dulu khadam saya. Masuk langsung aing macan saya sia gitu kan, ya gitu, dia yang mengundang. Tapi kalau misalnya nggak ngundang kemasukan, maka itu perbuatan disebabkan kepada setannya. Ya, biasa orang tuh kalau emang udah biasa punya khodam tuh keundang sendiri gitu loh. Punya khodam pakai jimat tuh keundang, kadang-kadang emosinya tuh membuat dia kalap. Iya, sampai ada suatu di sekolahan ada kumpulan dari wali murid kan ada murid-murid juga ngumpul. Ada seorang murid dibully sama teman-temannya. Dibully masih dipecandain, diejek gitu sama teman-temannya. Bapaknya di situ. Bapaknya dengerin kan panas juga lama-lama bapaknya. Tiba-tiba bapaknya langsung ke lantai, kemudian kayak gini. Aing macan gitu kata bapaknya kayak gitu. Bapaknya kayak gitu. Jadi malah jadi ketawaan, bahan tertawaan orang-orang. Itulah jeleknya kalau punya khodam ya kawan. Kan enggak lucu kalau misalnya dibully anaknya, bapaknya yang bertingkah aing macan. Lah, ngelucu bapaknya malah lucu jadinya. Tuh ada terjadi kayak gitu, nanti diceritain sama murid anak.
Tapi ketika seperti itu, kesurupan seperti itu, maka apa yang dia katakan itu kita tidak nisbatkan kepada orangnya, melainkan itu perkataan dari syaitan. Begitu. Kalau misalnya syaitan tersebut dia bilang kesurupan kemudian bilang kalimat-kalimat murtad, ya aku keluar dari Islam, maka kita nisbatkan itu bukan dari orangnya, dari syaitan. Begitu. Apalagi tentang cerai. Ustadz, saya pernah dengar ceramah di radio sunnah jika talak diucapkan 3 kali itu jatuhnya tetap talak 1 karena ada masa iddah. Juga talak 3 itu jatuh jika telah 2 kali ada masa iddah. Itu bagaimana? Benar, ini juga benar. Ini salah satu pendapat ulama. Ini pendapat dipopulerkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan jika diucapkan 3 kali terhitung 3. Diucapkan 3 kali terhitung 3. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tetap 1. Talak 3 terhitung 1. Tapi kalau kita kembali mengacu ke hadis tadi Ibnu Abbas ya. Tadi Ibnu Abbas kan ada seorang pria ngelapor ke beliau bahwasanya pria itu mentalak 100 ya tadi ya. 100 kali. Maka kata Ibnu Abbas itu terhitung 3. Ya, maka jumhur ulama memahami dari perkataan Ibnu Abbas ini bahwasanya dalam 1 kali majelis bisa saja 3 kali talak, bisa. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memahami perkataan Ibnu Abbas ini maksudnya adalah itu kan dalam konteks orang yang main-main dengan talak sampai 100. Maka dicari yang paling mentoknya itu 3, maka dianggap talak 3. Al-muhim ini adalah pandangan ulama. Ya. Tapi sampai detik ini saya masih lebih condong ke tetap dianggap 3 talaknya. Cuman kalau asatidzah lain juga berpendapat ikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka itu enggak masalah, fadhol. Ya, lalu bagaimana kalau ada perselisihan seperti ini? Maka anti atau Anda atau siapapun kita, kalau ada ustadz dan ustadz lain berselisih dalam masalah seperti ini, lihat dalilnya dulu. Lihat dalil dari masing-masing ustadz. Kalau di radio sunnah ini Anda mendengar dalilnya, alhamdulillah. Di sini tadi sudah ada dalilnya juga disebutkan. Tapi misal di radio sunnah ini Anda tidak dengar dalil dari ustadz itu, sementara di kajian ini Anda dengar dalil dari saya, maka wajib ikut dalil yang saya tuturkan. Karena saya menang dalil. Tapi kalau misalnya di radio sunnah tersebut ada dalil yang disebutkan dan di sini mungkin ada dalil tapi kok janggal dalilnya, maka ikuti dengan dalil yang dianggap lebih kuat itu di radio sunnah itu. Jadi pokoknya ibrahnya itu di dalil, bukan di ustadz ini ngisi radio sunnah atau ustadz ini ngisi di masjid sunnah, bukan itu ibrahnya. Bukan itu ibrahnya. Ya. Jadi tadi saya sudah kemukakan dalil dan ini pendapat jumhur ulama ikhwan. Para umat sekalian, ya. Begitu wallahu a'lam. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan ya sedikit ini menambah khazanah ilmiah kita dan menjadi gudang amal saleh dan ladang amal saleh. Terima kasih atas kehadirannya para bapak sekalian dan para ummahat sekalian. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.